Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Zuhri. Pada pagi hari ini, tepat di Madrasah Al-Islamiyah 242 Jakarta sedang mengadakan kegiatan validasi dokumen satu kurikulum kepala madrasah dan wakil kepala kurikulum yang diikuti oleh 33 kepala madrasah se-Jakarta Barat, pengawas sejumlah 5 orang, Pakasih, dan staf Penmat. Selanjutnya, kita akan sedikit berbincang-bincang bersama perwakilan kepala madrasah, pengawas, dan Pakasih. Penasaran kelanjutannya? Tonton videonya sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya serta Pakasih dari Penmat Jakarta Barat. Izinkan saya untuk bertanya mengenai PJJ di masa pandemi ini. Apa sih Pak tanggapan Bapak tentang PJJ di masa pandemi ini? Terima kasih adik tim kreatif media Yayasan Islamiyah ya. Yang dimasukkan PJJ di masa pandemi adalah pelajaran jarak jauh yang kita selenggarakan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama dan Kementerian Dinas Pendidikan. Maksudnya adalah dengan PJJ di masa pandemi ini bahwa begitu berartinya, begitu pentingnya pelajaran di madrasah yang diselenggarakan dalam KBM itu, dengan catatan bahwa di masa pandemi ini tidak diperbolehkan dengan PTM. Ya, PTM itu adalah pelajaran tatap muka, ya. Karena begitu ganasnya virus COVID-19 yang hitungan detik bisa tertular kepada yang lain, maka PJJ itu penting untuk saat ini. Ya. Gitu. Terus kira-kira kedepannya tuh kita akan tatap muka nggak sih Pak? Insya Allah. Saya tanya balik ke Ade sudah vaksinasi? Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah. Yang keberapa? 1, 2? Yang kedua sudah selesai. Sudah, Alhamdulillah. Insya Allah negara dalam ini pemerintah, yaitu Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama berupaya agar pelajaran tatap muka itu segera diselenggarakan dengan catatan bahwa kita sudah mempunyai virus ya yang dilemahkan virus COVID itu, sehingga tatkala nanti negara atau pemerintah memberlakukan PTM yang bersyarat, ya, yang bersyarat, misalnya, oh nanti bagi siswa yang sudah divaksin boleh ikut PTM, ya kan, karena sudah diimunisasi, sudah divaksin. Oh guru yang sudah divaksin boleh mengajar, karena apa? Sudah mempunyai kekebalan. Tapi bagaimana yang belum? Ya kemungkinan ya karena berisiko tinggi belum dulu. Ini kita tunggu nanti surat edaran seperti apa ya deh ya. Untuk pertanyaan ketiga, apa Bapak ada kata-kata motivasi untuk siswa-siswi madrasah se-Jakarta Barat? Ya. Khususnya pandemi, kepada siswa madrasah se-Jakarta Barat, khususnya siswa-siswi di Yayasan Islamiyah ya. Ini kita pakai moto ya. Pertama, di masa pandemi ini adalah kita laksanakan 5M 1D. Ya. D-nya itu adalah doa ya. Di pleseting apa? Divaksin. Iya. Ya, Pak.
Terima kasih karena telah menyempatkan sedikit waktunya untuk berbincang dengan kami. Baik, mungkin hanya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan sedikit berbincang-bincang bersama Pak Budi Herawan dari Koordinator Pengawas. Saya izin bertanya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang PJJ di masa pandemi ini? Ya, alhamdulillah PJJ di masa pandemi ini untuk tahun pelajaran ini sudah semakin meningkat dibanding tahun pelajaran kemarin ya. Tahun 2020 itu ketika kita pertama kali ada pandemi mungkin masih gagap ya kan. Artinya semua pemerintah, sekolah, madrasah, siswa, orang tua, guru itu semua belum siap untuk menerima pandemi. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah mulai siap sehingga pembelajaran itu sudah disiapkan oleh pihak sekolah, oleh pihak guru, pihak orang tua, anak-anak dan lain-lainnya. Sehingga sekarang beragam. Tahun ini semua warga sekolah, warga madrasah sudah paham tentang Zoom, sudah paham tentang Google Classroom, sudah paham tentang Google Meet, sudah paham tentang e-learning, sudah ya. Betul, artinya tahun kemarin cuma modalnya WA semua, WA grup aja, ya kan? Kalau sekarang udah mulai semuanya sudah mulai bagus, sehingga PJJ malah sekarang anak-anak mau lebih enak PJJ dibanding tatap muka. Ya, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kedepannya akan ada tatap muka nggak sih Pak? Jika iya, kira-kira kapan Pak? Ya. Pemerintah sudah mengantisipasi sebelum dibuka. Pertama adalah program vaksin, vaksin guru, ya kan? Guru dan semua tenaga pendidikan, pendidik itu harus vaksin. Yang kedua siswanya, ya kan? Nah, betul, Pak. Gurunya udah oke, udah divaksin semua siswanya. Sekarang masih ada program vaksin siswa, ya kan? Yaitu umur 12 sampai 18, ya kan? Nah ini sudah divaksin semua, mungkin tahap keduanya akhir bulan ini ya. Iya, Pak. Nah, nanti kalau sudah mulai vaksin semua, terus guru sudah, siswanya sudah, mungkin nanti pemerintah akan membuka tatap muka secara bertahap. Iya. Bertahap artinya gimana? Artinya mungkin tidak 100% langsung, mungkin 50% dulu, ya kan? Siswanya yang boleh datang ke sekolah, lalu nanti dilanjutkan lagi berikutnya lagi. Semua mungkin diuji coba, ya kan? Dari mulai jumlah siswanya sampai infrastruktur di sekolah itu pun dilihat. Siap atau tidak infrastrukturnya, misalkan ada alat cuci tangan, ya kan, ada masker, ada face shieldnya, itu disiapkan oleh sekolah, oleh madrasah, ada termogannya harus punya, ya kan. Nah ini memang harus bertahap infrastrukturnya. Sekarang apakah sekolah, madrasah sudah siap infrastrukturnya itu? Ya kan, vaksinnya udah, tapi infrastrukturnya nggak ada, ya nanti kan nggak boleh juga, ya begitu ya. Silakan. Untuk selanjutnya, apa Bapak ada kata-kata motivasi untuk siswa-siswi madrasah? Ya, artinya pembelajaran sekarang ini memang seperti ini, ya kan, modelnya pembelajaran jarak jauh. Tapi saya yakin di balik hikmah pandemi ini, anak-anak sekarang sudah mulai pintar IT, ya kan? Nah, ya kan? Mereka sudah melek IT, sehingga anak tahu tentang Zoom, tahu tentang Google Meet, tahu tentang Google Classroom, ya kan? Yang tadinya nggak tahu sama sekali. Tahunya WA itu hanya untuk WA aja. Sekarang semua bisa menjadi sumber belajar. Alhamdulillah ya Pak. Ya, jadi HP kita yang kita pegang ini menjadi sumber belajar, ya kan? Semuanya materi pembelajaran kita ternyata ada semua di situ. Tinggal kita pencet, klik, semuanya ada semuanya. Ya, kita ikut webinar di mana-mana, di dunia mana, di seluruh dunia bisa dengan webinar ini. Artinya terus semangat, ya kan, dan gunakan gadget kita ini untuk kepentingan pengembangan pribadi kita sendiri, ya kan? Karena ke depan mungkin nanti nggak ada lagi sistem manual, semuanya sistem, pokoknya sistem online semuanya. Dan itu anak-anak harus siap dari sekarang. Kalau yang nggak bisa gagap teknologi,
akan tertinggal dia pasti. Gitu. Berarti banyak hikmahnya ya Pak di masa pandemi ini. Balik pandemi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Mbak. Cukup sekian perbincangan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang bersama Pak Lukman Nur Hakim, SOSI, selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Wasilah. Baik Pak, izinkan saya bertanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang PJJ di masa pandemi ini? Oh iya, tanggapan saya PJJ di masa pandemi ini kan memang sesuatu hal yang mendadak ya. Iya. Sesuatu hal yang mendadak kan dia seperti tahu bulat digoreng dadakan, dia mengembang tapi dalamnya kurang maksimal gitu. Iya. Artinya secara dilihat tampilannya PJJ itu ya kelihatan keren lah. Melakukan pembelajaran dengan online, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Tapi pada kenyataannya isinya itu ya kosong, kurang bisa maksimal. Kenapa? Karena memang pembelajaran itu harus ada selain hanya dua arah, tapi juga harus melihat respon langsung. Hati dari hati ya? Iya, artinya langsung ketemu tatap muka sehingga guru bisa melihat respon dari anak-anak, kondisi anak-anak secara real, secara nyata seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kedepannya akan ada tatap muka nggak sih Pak? Ya, ya memang ini yang diharapkan oleh semua sekolah ya. Kita segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebagaimana yang sudah diinstruksikan oleh Presiden juga mendukung untuk segera pembelajaran tatap muka. Bahkan Menteri juga sudah ngomong, karena kenyataannya sekarang banyak sekali terjadi KDRT ternyata di rumah itu karena orang tua yang mungkin tidak sabar dalam mendidik anak, atau bagaimana jadi anak-anak menjadi korban, atau mungkin kadang-kadang anak juga terlalu enjoy karena yang biasa mereka megang handphone tidak terlalu lama, mereka dikasih kesempatan megang handphone yang segitu banyak dengan berbagai macam aplikasi, dengan berbagai macam software, bisa buka video, game, apa segala macam, akhirnya terjadi KDRT di rumah. Jadi insya Allah mudah-mudahan sudah turun ke PPKM level 3 bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap gitu ya. Kemarin sih saya dengar terbaru itu minggu depan hari Senin akan ada keluar edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta gitu. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya, apa Bapak ada sedikit kata-kata motivasi untuk siswa-siswi madrasah? Ya, jadi yang pertama untuk siswa-siswi adik-adik yang sekolah di madrasah, madrasah itu hebat, madrasah itu bermartabat. Jadi kalian harus bersyukur dan harus punya rasa kebanggaan yang tinggi sekolah di madrasah. Madrasah itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Madrasah itu punya kualitas dan terlebih penting lagi, anak-anak di madrasah, anak-anak madrasah itu punya akhlakul karimah yang lebih baik dan punya pendidikan spiritual yang lebih kuat. Itu yang membuat mereka berbeda, karakteristik mereka berbeda dengan anak-anak sekolah pada umumnya. Jadi adik-adik semua jangan lupa kalau sekolah masuk madrasah. Masuk madrasah. Ya. Jangan lupa masuk madrasah ya Pak. Terima kasih karena telah menyempatkan sedikit waktunya untuk berbincang dengan kami. Baik, mungkin hanya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan sedikit berbincang bersama Bapak Fadli Zulkarnain Eskom selaku Ketua Forum FKMTS Jakarta Barat. Baik Pak, izinkan saya bertanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang PJJ di masa pandemi ini? Ya, untuk PJJ di masa pandemi ini mau tidak mau harus tetap dilaksanakan karena bagaimanapun juga pendidikan merupakan satu hal kebutuhan primer yang mesti diperoleh oleh putra-putri kita. Ya. Jadi dengan kendala kondisi pandemi yang seperti ini, ya walaupun dilakukan secara jarak jauh, ya itu tetap mesti dilakukan karena pendidikan adalah pintu gerbang untuk kesuksesan masa depan. Betul Pak. Untuk selanjutnya kira-kira kedepannya akan ada tatap muka nggak sih Pak? Ya, kalau harapan bagi madrasah bagaimana untuk kedepannya kita berharap untuk pembelajaran tatap muka itu bisa segera dilakukan. Ya, kita berharap, tetapi itu masih menunggu
informasi dari kementerian ya apakah sudah diizinkan atau belum ya untuk pembelajaran tatap muka itu bisa diselenggarakan dalam jangka waktu dekat ini. Ya sekali lagi harapan kita semua, harapan Dewan Guru, harapan para siswa ya dengan menurunnya level 4 ya di DKI Jakarta, mudah-mudahan pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan. Amin. Untuk selanjutnya, apa Bapak ada sedikit kata-kata motivasi untuk siswa-siswi madrasah, Pak? Untuk kata-kata motivasi kepada siswa-siswi madrasah, baik itu di Jakarta Barat ataupun di mana saja, ya tetap semangat ya untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, tetap semangat ya, tetap belajar tanpa ada rasa kendor ya. Terus semangat anak-anakku sekalian. Baik, terima kasih untuk Bapak Fadil Zulkarnain Eskom karena telah meluangkan sedikit waktunya bersama kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.